Ketidakkudusan itu membuat kita itu berputar-putar di padang gurun prosesnya Tuhan. Dan itulah target iblis. Ya, jadi ketidakkudusan itu gini. Dosa itu tidak membuat Tuhan itu jadi kurang cinta sama kita. Percayalah bahwa sebenarnya Tuhan tetap cinta. Tapi yang Tuhan tidak cintai itu adalah dosa. Tuhan tidak bisa bersanding dengan dosa. Tapi Tuhan itu tidak pernah menolak kita. Tapi dampak dari ketidakkudusan itu di dalam pemakaian Tuhan dalam hidup kita, ketidakkudusan itu membuat sebagian pemakaian Tuhan itu jadi terhenti di dalam hidup kita. Karena Tuhan itu tidak mungkin panggil orang yang sakit itu untuk menuntun orang-orang yang juga sakit untuk menjadi sehat. Kalau kamu hari ini kamu sakit, kamu sebelumnya ya kamu duluan jadi pasiennya Tuhan. Kamu sebelumnya, kan Tuhan sendiri yang bilang gitu, bukan orang sehat yang butuh tabib, tapi orang sakit. Yes, dan benar, kita di dalam kehidupan kita diproses dulu, kita dimuridkan, kita dimurnikan gitu. Jadi, dan kita itu harus bisa membuat satu keputusan yang jelas dalam hidup ini. Karena setiap kali kita berdosa, yes, Tuhan tetap cinta pada diriku dan dirimu, itu benar. Tetapi prosesnya itu kita jadinya itu berputar-putar, dan itulah sebenarnya target terbesar iblis. Iblis itu tahu ada satu titik di mana dia tidak akan berhenti berusaha. Tapi dia itu juga, iblis itu dalam tanda kutip cukup realistis sebenarnya. Dia sudah tahu misalnya untuk Andreas, dia sudah tahu Andreas ini sudah di titik udah agak susah digoyang nih imannya gitu. Apakah Yesus itu benar-benar Tuhan atau tidak? Sudah kayaknya sudah di titik fix ya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Dia itu tahu sudah di titik sana, tapi setidaknya gak apa-apa Andreas, kamu tuh mau tetap ikut Tuhan dan sebagainya, kamu boleh tetap percaya sama Tuhan, tapi aku akan buat pemakaian Tuhan tuh jangan sampai terjadi dalam hidupmu. Karena iblis tahu kalau sampai Andreas dipakai oleh Tuhan, Andreas akan berbahaya bagi pekerjaan iblis. Karena itu walaupun dia gak bisa goyang imanmu, tapi dia bikin kamu mutar terus. Sama seperti bangsa Israel. Mereka tetap jadi bangsa kepunyaan Tuhan, generasi yang pertama. Tapi yang terjadi adalah mereka gak pernah masuk ke tanah Kanaan itu. Mereka dihabiskan. Tuhan berputar gitu sampai mereka mati, generasi kedua lahir, baru generasi kedua masuk. Dan itu sangat sayang sekali ya. Dan saya percaya bahwa setiap dari kita itu ada sebuah potensi pemakaian Tuhan yang sangat besar di dalam hidupmu masing-masing hari ini. Sekalipun engkau baru hari ini memulai, tapi justru di titik awal engkau mulai, engkau harus sangat dilengkapi supaya pemakaian Tuhan tidak habis dalam hidupmu. Jadi putuskan teman-teman hari ini ya, Anda harus bisa memisahkan diri. Ingat sekali lagi, kudus itu bukan bicara tentang kesempurnaan kita. Kekudusan itu bicara soal keputusan kita. Kamu sadar gak kamu hari ini milik Tuhan? Kalau kamu hari ini milik Tuhan, kamu harus memisahkan sesuatu dalam hidupmu. Pergaulan yang buruk jelas harus dipisahkan, harus diikat gitu ya. Bahkan kitab Mazmur itu dimulai dari berbahagialah orang yang tidak kumpul dalam kumpulan pencemooh, kumpulan orang fasik ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita itu harus waspada setiap saat, karena bukan setiap pas pelayanan aja ya. Dan yang menarik adalah kalau teman-teman pernah ingat kisah bagaimana Daud itu jatuh dengan Batsheba, dia jatuh bukan ketika dia sedang pergi berperang, tapi justru ketika orang-orang sedang berperang, tapi dia tetap mengambil keputusan untuk tetap stay. For any reason kita nggak tahu, tapi sepertinya dia ya sudahlah, cukup panglimaku saja yang pergi, toh aku juga udah pasti menang perang. Tapi justru karena kelengahannya itu ia jatuh dengan Batsheba ya. Jadi kita itu harus menjaga kekudusan bukan hanya pas dapat jadwal pelayanan, tapi di dalam keseharian kita harus bangun. Teman-teman sadar gak bahwa teman-teman ini sebenarnya, penyembah itu sebenarnya adalah atlet rohani. Apa sih bedanya atlet? Kita itu bukan artis rohani ya, setuju ya? Apa bedanya atlet sama artis? Artis itu pas dia udah mau ada panggung, baru dia persiapan, dia perform, dia siapkan setlist. Tapi kalau atlet, manggung gak manggung, tanding gak tanding, setiap hari dia akan ada di mana. Mungkin jam 5 pagi dia udah bangun,
Dia udah di gelanggang lari, dia berlari, dia bangun fisiknya dan sebagainya. Dan itulah sebenarnya kita, setiap volunteer praise and worship, kita itu atlet rohani. Anda harus punya satu dedikasi. Oke, aku nggak pelayanan minggu ini, tapi kan aku atlet. Aku tetap harus jaga fisikku justru, gitu. Walaupun pertandingannya mungkin masih 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, 5 bulan lagi, tapi persiapannya udah dimulai dari hari ini, setiap hari. Ya, teman-teman. Oke, jadi itu C yang pertama, bicara tentang karakter, God defining karakter, yaitu holiness. Oke, jadi itu C yang pertama. Ingat ada 5 C, A, A, S, E. Ya, dan kemudian A yang kedua. Ya, A yang kedua adalah attitude. Ya, dan attitude yang mau kita pertajam di sini adalah attitude yang membawa kepada persatuan. Ya, yaitu bicara soal kerendahan hati. Ya, jadi A yang keduanya adalah attitude, tapi pertajamannya adalah kerendahan hati. Ya, teman-teman, yuk kita buka di Filipi yuk. Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 4. Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 4. Oke. Saya bacakan ya untuk kita semua. Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 4. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya. Kemudian di Yakobus pasal 4 ayat 6 berkata begini, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Teman-teman, kenapa kerendahan hati adalah salah satu attitude yang harus sangat kita latih setiap harinya, khususnya untuk seorang volunteer praise and worship. Karena kerendahan hati itu yang akan menuntun kepada yang namanya persatuan, unity. Volunteer, setiap pelayan praise and worship yang tidak bisa memiliki attitude rendah hati, itu berpotensi besar akan membawa perpecahan di dalam timnya. Kenapa? Karena kerendahan hati itu dimulai dari satu definisi yang sangat indah Alkitab berikan, yaitu hendaklah dengan rendah hati. Apa sih definisi rendah hati? Yaitu kalau kita baca, kita translatekan dari Filipi 2 ini, berarti rendah hati adalah aku ngerti bahwa bukan aku yang paling utama di dalam tim ini. Sesederhana itu. Rendah hati itu sadar kita itu bukanlah bintangnya, kita bukanlah yang utamanya, sekalipun mungkin engkau adalah worship leadernya, sekalipun mungkin engkau adalah music directornya. Karena tahukah Anda bahwa posisi seperti itu, yaitu worship leader, ketika seseorang di singer dari jadi worship leader ataupun dari musician, dia naik menjadi music director, tahu nggak apa yang akan terjadi di hidupnya? Bukan dia jadi star di dalam tim itu, dia menjadi pelayan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena Tuhan Yesus sudah pernah mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya. Kalau kamu mau menjadi yang terutama, kamu harus justru kamu ngambil posisi yang paling rendah. Kamu harus melayani. Posisi tertinggi itu justru adalah posisi ketika kita itu melayani orang-orang di sekitar kita. Jadi bukan bicara tentang status. Posisi adalah sarana untuk melayani. Worship leader adalah sebuah sarana untuk melayani, bukan untuk dilayani. Music director adalah posisi sarana untuk melayani. Ya. Dan orang yang memiliki attitude kerendahan hatilah yang mengerti prinsip ini, bahwa rendah hati sama dengan aku ngerti bukan aku yang paling utama di dalam tim ini, yang akan membawa kepada unity di dalam tim. Ya. Ya. Kemudian bicara tentang kerendahan hati, kesombongan itu adalah akar pemberontakan, teman-teman. Karena itu Yakobus tadi mengatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, teman-teman. Kenapa sih kesombongan itu adalah akar pemberontakan? Karena ini adalah dosa yang pertama yang terjadi di dunia ini. Bukan dosa pembunuhan, bukan perzinahan, bukan percabulan. Karena satu-satunya dosa yang mungkin terjadi di sorga,
ketika waktu itu belum ada manusia, dilakukan pertama oleh Lucifer adalah ketika dia merasa dirinya yang paling utama. Harusnya tugasnya adalah membawa pujian itu kepada Tuhan, tapi karena popularitasnya, mungkin karena dia sangat berkarisma, karena dia dipakai, dia adalah seorang pemimpin pujian di sorga, akhirnya dia mengarahkan pujian itu kepadanya. Dan inilah yang ditentang oleh Allah. Dan kenapa Tuhan itu menentang kesombongan? Karena tahukah Anda bahwa target akhir dari kerendahan hati adalah persatuan. Tim yang bersatu itu powerful, teman-teman. Bukan tim yang jago. Tim yang bersatu itu powerful. Ketika waktu di tahun-tahun awal, mungkin sekitar 2022, seingat aku, ketika waktu itu kita habis recover dari COVID. Dan sebagai informasi, ketika COVID kita sempat ibadahnya di stop total tentunya. Pastinya kita nggak ada ibadah onsite, dan ketika mulai pulih kembali, kemudian ibadah mulai berangsur-angsur diadakan dengan penjagaan jarak waktu itu, ya cukup jauh waktu itu jaraknya masing-masing. Tapi yang terjadi adalah tidak semua tim PAW itu sudah berani untuk kembali. Jadi benar-benar lost. Gambarannya itu waktu itu AOG itu benar-benar tidak punya tim sama sekali, tidak punya volunteer sama sekali. Sehingga di 2022 waktu itu gembala sebelumnya KOG memberikan tugas kepada aku. Waktu itu aku posisinya hanya volunteer, by the way, ya hanya volunteer, tapi KOG mempercayakan untuk bersama-sama dengan pengembalaan AOG membangun tim praise and worship untuk AOG. Karena kalau nggak ada tim PAW-nya, gimana kita mau menyelenggarakan ibadahnya, ya. Dan akhirnya kita waktu itu dikasih sekumpulan anak-anak muda pastinya dong kalau AOG gitu. Waktu itu aku ingat masih SMA, ada yang masih ya SMA lah sekitarnya waktu itu. Tapi dikasih 2 tim. Puji Tuhannya dicarikan 2 tim. Jadi benar volunteer. Tapi problemnya mereka belum pernah pelayanan sama sekali. Dan itu cukup challenging ya. Orang yang tidak pernah main di dalam tim itu kemudian dikumpulkan dan untuk ibadah perdana saat itu. Dan tapi salah satu yang aku pelajari saat itu, tahu nggak? Dan kemudian mereka latihan, kita bangun, kita develop, dan kemudian ibadah perdana AOG setelah COVID itu bisa terjadi lagi. Waktu itu sekali sebulan, berangsur sebulan 2 kali, dan akhirnya weekly regularnya. Dan gimana kualitas timnya ketika waktu itu pelayanan gitu? Tentu Anda tidak bisa berekspektasi tinggi kepada orang-orang yang baru pertama kali pelayanan. Semuanya loh, bukan 1-2 orang, semuanya gitu. Termasuk kayaknya WL-nya mungkin termasuk senior, tapi beberapa timnya itu masih cukup awal-awal tuh baru mulai pelayanan. Tapi ibadahnya terjadi dengan smooth. Tidak ada yang namanya berhenti, tidak ada yang transisi yang patah dan sebagainya gitu. Dan rahasianya gimana? Rahasianya sebenarnya karena satu aja. Karena nggak ada orang yang bisa, kan ini, Anda tahu nggak hal yang paling menyenangkan memimpin orang-orang yang tidak cukup skillful di dalam tim? Mereka nggak akan punya idealismenya sendiri. Mereka nggak akan punya opininya sendiri. Mereka mendengarkan arahan itu. Dan waktu itu tentunya konteksnya aku yang mengarahkan semuanya, dan mereka follow semuanya di dalam apa yang kita arahkan kepada mereka gitu. Dan ternyata kunci sebuah tim itu di dalam pemakaian Tuhan itu bukan ketika tim itu diisi orang-orang jago. Jujur ya, kadang-kadang bisa loh tim yang isinya itu banyak orang-orang yang skillful, tapi pas mereka pelayanan kok jelek ya. Jeleknya itu bukan karena gak skillful, tapi karena gak bersatu. Karena susahnya kadang-kadang kalau kita ini punya skill dikit, kita langsung punya idealisme. Udah mainnya gini, janganlah mainnya gini dan semuanya gitu. Tapi beda sama orang-orang yang dia itu kurang skillful, mainnya gimana kok? Oh gitu ya, udah ikut aja semuanya, pokoknya ikut aja mereka semua. Tapi justru itu loh yang menjadi berkat. Ya, jadi kenapa Tuhan itu tidak menyukai kesombongan? Karena kesombongan itu menghancurkan goal terbesar Tuhan atas setiap volunteer PAW, yaitu unity terjadi di dalam tim ini. Jadi teman-teman,
attitude, humility, kerendahan hati itu harus jadi salah satu target terbesar kita. Amin. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi tadi C yang pertama adalah karakter. Ya, karakter Allah yaitu holiness. Kemudian A yang kedua adalah attitude, yaitu bicara tentang humility. Ya. Kemudian A yang ketiga, A satu lagi, yaitu anointing, pengurapan. Ya. Dan pengurapan itu didapatkan tahu nggak lewat mana teman-teman? Lewat puasa, lewat amal ibadah. Itu mungkin bisa benar, tapi bahwa anointing yang kita itu ingin ajarkan ke volunteer adalah pengurapan yang akan Anda semua terima sebagai volunteer PAW di sini. Anda dapatkan melalui satu media, yaitu ketika engkau mengadopsi visi. Ya, teman-teman. Tahukah Anda bahwa visi kita departemen itu bukanlah untuk menjalankan visi departemen itu sendiri, tapi kita itu departemen PAW, Praise and Worship ada untuk mendukung visi Tuhan atas gereja ini. Dan jarak milestone yang paling dekat saat ini adalah 2030-300. Ya, teman-teman. Dan pengurapan yang datang dari visi pengembalaan itu sangat powerful karena apa? Karena Tuhan itu menyertai, sebelum Tuhan itu menyertai kita, tentu kita percaya Tuhan itu menyertai setiap dari kita karena Tuhan itu berjanji, amin. Tapi tahukah Anda bahwa Tuhan itu juga menyertai visinya? Karena Tuhan itu, ketika Tuhan itu menepati janjinya, itu bukan karena faktor kitanya saja, bukan karena faktor Tuhan. Pastinya karena Tuhan mengasihi kita sehingga Tuhan menepati janjinya. Amin. Tapi juga karena Tuhan itu setia pada firman-Nya. Sehingga pengurapan yang datang atas kita itu tidak diperoleh karena sekedar latihan rohani kita, walaupun tentu itu baik, ya. Tapi juga aku ingin mengencourage setiap dari volunteer PAW, yuk adopsi yang namanya visi. Adopsi visi, karena pengurapanmu akan datang dari area ini. Karena ketika kita mendukung visi gereja, kita itu bukan sekedar sedang berusaha membangun brand gereja. Gitu. Ketika kita bicara 2030-300, oh kita mau mendirikan 300 gereja untuk 2030. Kelihatannya bukan sekedar membangun gereja terus labelnya GMS di 300, enggak. Tapi pada akhirnya ini berbicara soal jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian taruh tanganmu atas orang-orang sakit, itu menengking kuasa-kuasa kegelapan gitu, ya. Tapi kan semua dari pekerjaan yang tadi amanat agung, setelah kita kerjakan, orang-orang yang kita layani itu kan butuh rumah. Dan itulah yang gereja kita itu ambil, bahwa kita mau mendirikan rumah rohani, bukan untuk kitanya, tapi untuk merekanya. Setelah jiwa-jiwa ini mereka menerima Injil, mereka harus punya rumah rohani, ya. Karena itulah yang terjadi di dalam kisah para rasul. Setelah mereka menerima Kristus lewat khotbah Petrus, 3.000 orang itu mereka memberikan diri dibaptis. Mereka kemudian hidup di dalam persekutuan-persekutuan, ya. Dan itulah yang mau kita bangun. Jadi urapanmu datang simply karena engkau mengerjakan visi. Karena hari ini, jika Anda itu menerima sebuah mandat dari negara ini, katakan melalui kepala negara kita, presiden kita, katakan Anda diperintahkan untuk hari Minggu nanti menghadap kepala presiden. Menurut Anda, ketika Anda masuk, menurut Anda dan jangan kaget kalau mulai dari akomodasi Anda, mulai dari Anda dari tempat ini, Anda akan didukung oleh negara ini. Ketika Anda pergi, misalnya ke suatu tempat, Anda pergi ke Jakarta, kemudian Anda dari bandara, Anda harus ke istana negara. Maka negara ini akan menyediakan segala sesuatu yang engkau perlukan, bukan? Untuk engkau bisa mengerjakan amanat itu. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita itu di dalam pelayanan kita. Bukan hanya sekedar kita itu main musik, bukan hanya sekedar kita itu bernyanyi, tapi di atas segalanya, semua pelayanan kita itu kita lakukan untuk mendukung visi.
Dan Tuhan menyertaimu karena engkau mengerjakan visi itu. Tuhan tahu engkau hadir, dan izinkan saya juga untuk membagikan kepada Anda, kalau suatu hari Anda dapat kesempatan untuk mission trip, ambil itu. Ya, karena pengurapan itu banyak sekali teman-teman di dalam mission trip. Jangan pilih-pilih pelayanan ya, jangan pilih-pilih. Karena kemanapun Tuhan suruh kita untuk pergi, kalau memang engkau mampu dan pekerjaan ladang Tuhan itu membutuhkan pelayananmu, do it, go. Tuhan pasti akan menyertai, Tuhan mengurapi lebih lagi. Amin. Ya. Kemudian kita harus mengerti bahwa urapan itu akan mengikuti fungsi, teman-teman. Semakin besar fungsi, semakin besar pula urapan. Pernahkah Anda melihat, teman-teman, orang-orang di sekitar Anda, misalnya yang tadinya dia itu mungkin masih member, kemudian naik ke sponsor, di dalam CG kita ada sponsor, mereka menjadi seorang connect group leader, naik kepada coach. Teman-teman bisa melihat gak? Kok pernah menemukan gak? Loh, kok tiba-tiba orang ini seakan-akan jadi beda gitu ya. Bukan karena dianya berubah yang gimana gitu, tapi kita kayak ngerasa kok tadinya biasanya dia khotbah biasa-biasa aja, tapi kok tiba-tiba kayak ada sebuah wibawa, tiba-tiba ada sebuah hikmat yang terjadi secara tiba-tiba di dalam setiap apa yang dia kerjakan ketika dia sudah diangkat seperti itu. Teman-teman pernah melihat itu enggak? Saya sering melihat hal itu terjadi, dan saya sendiri merasakan hal itu terjadi. Ada sebuah perbedaan ketika saya masih member, ketika saya masih sudah diangkat jadi sponsor, ketika menjadi seorang CGL, ketika menjadi seorang coach. Baik juga ketika saya masih volunteer, kemudian di dalam departemen menjadi PIC Music Director, kemudian sampai hari ini dipercayakan untuk PIC departemen. Saya bisa merasakan ada pengurapan yang beda. Dulu kalau saya harus ngajar kayak gini, itu benar-benar terbata-bata dan sebagainya. Dan ya sampai hari ini saya tetap nggak pede sih sejujurnya. Tapi tetap saya percaya gini sih, bahwa kalau Tuhan memang panggil saya untuk mengajar, Tuhan yang akan menyertai. Tuhan yang akan tanggung jawab. It's okay kalau misalnya karena keterbatasan saya sebagai manusia, itu mungkin pasti ada banyak hal yang aduh kok kayaknya rasanya gagal ya terdeliver ini ke volunteer. Enggak, tapi saya percaya Tuhan akan tanggung jawab gitu. Karena itu gimana, demikian juga dengan teman-teman. Ketika Tuhan memanggilmu untuk sebuah pelayanan, mungkin kau nggak pede ya. Pastilah ya ada rasa itu. Mungkin pertama kali nantinya pelayanan musik, kau pelayanan engkau sebagai singer gitu. Tapi kalau Tuhan yang memberikan mandat, ingat loh, pelayananmu ketika engkau melayani Tuhan, Anda itu mewakili wajah Tuhan. Anda mewakili wibawa Tuhan di atas stage itu. Karena itu, udah teman-teman, PD-nya itu bukan karena percaya diri, tapi karena percaya Dia. Percaya Dia yang mengutusmu, percaya Dia, Tuhan yang menempatkanmu di atas stage itu. Dan percayalah bahwa pengurapan akan mengikuti fungsimu. Ketika engkau misalnya di dalam pelayananmu, engkau pelayananmu pertama engkau sebagai pemain bass, engkau menjalankan fungsi loh di sana. Peranmu mungkin sebagai seorang basis, mungkin. Dan ya basis mungkin harus cukup harus cukup legowo ya. Nggak semua orang ngerti apa fungsi bass itu di dalam tim praise and worship karena frekuensinya yang low. Saya sering loh dapat pertanyaan itu dari jemaat, sebenarnya apa sih fungsi pemain bass itu? Tapi kalau kita yang pemain musik, kita yang ngerti musik, basis itu penting. Kita ngerti semua penting lah, semua pasti penting lah. Nggak etis dihierarkikan. Karena memang setiap instrumen itu punya peranan yang penting gitu. Tapi saya pribadi ya, saya itu sangat concern pemain bass gitu. Karena pemain bass itu kayak seorang anak tengah gitu di dalam keluarga. Dia yang connect-kan pemain keyboard dengan pemain drum. Demikian juga pemain drum dengan pemain-pemain instrumen yang lain gitu. Di satu sisi dia ngedukung pemain drum, dia bangun ritmenya, tapi di satu sisi dia juga mengkonekkan si drummer ini dan bass ini ke instrumen yang lain gitu. Jadi posisinya tuh kayak anak tengah lah kalau di dalam keluarga gitu. Ya, ketika engkau menjalankan fungsimu sebagai seorang pemain bass gitu, tidak peduli apapun keterbatasanmu hari ini, urapan itu akan menyertai. Demikian juga engkau yang hari ini di pelayanan mungkin vokal, kau sebagai singer, mungkin kau nggak pede gitu dengan segala skill yang engkau punyai hari ini. Tapi ingat, engkau di atas sana, engkau menjalankan mandat Tuhan. Engkau menjalankan fungsi pelayananmu.
Tuhan menaruhmu di sana bukan karena Tuhan kurang kerjaan, tapi karena ada sebuah pekerjaan yang harus engkau kerjakan di sana dan Tuhan menyertaimu. Dan ini bagian terindahnya. Alasan terbesar Tuhan menyertai kita, pengurapan kita, bukan untuk kemuliaan kita, tapi supaya Dia semakin bertambah, kita yang semakin berkurang. So don't worry, gitu. Ya, oke, teman-teman belajar sesuatu ya. Oke. Jadi tadi C yang pertama sekali lagi karakter, bicara tentang holiness. A yang kedua adalah attitude. Kemudian yang ketiga masih A juga, yaitu anointing, pengurapan, adapting the vision. Dan kemudian yang keempat adalah S, yaitu skill. Gimana pun pelayanan praise and worship adalah pelayanan yang juga kita itu mengembangkan area skill. Kita buka di Keluaran pasal 31 ayat 2 sampai 5. Keluaran pasal 31 ayat 2 sampai 5. Keluaran pasal 31 ayat 2 sampai 5. Oke, kita baca bersama-sama ya kalau udah dapat ya. 1, 2, 3. Lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Nah teman-teman bisa lihat ya, ada sebuah, dari kisah ini kita itu bisa belajar satu hal loh, bahwa ternyata skill yang pertama itu nggak dimulai dari keahlian. Saya suka loh kata-katanya ini loh, telah kupenuhi dia. Tuhan itu memenuhi dia, tapi bukan dengan keahlian terlebih dahulu, tapi dengan Roh Allah. Ternyata yang pertama-tama kalau kita bicara area skill yang Tuhan ingin penuhkan di dalam hidup kita itu adalah penyertaan hadirat Tuhan. Bahwa engkau menyadari bahwa oh iya, Roh Allah itu tinggal loh di dalam aku gitu. Sehingga perubahannya, ini benaran ya teman-teman, ketika Tuhan itu mengurapi skill kita, sejujurnya yang akan paling pertama berubah itu seringkali bukan skill kita, tapi karakter kita. Disiplin orang yang diurapi Tuhan itu dimulai dari disiplinnya, itu biasanya itu akan improve dengan sangat. Kalau tadinya mungkin dia orangnya kurang on time dan sebagainya, akan jadi orang yang on time. Kalau sebelumnya orangnya berantakan di dalam persiapannya, karena Roh Allah memenuhi dia. Karena kan kita gini ya, misalnya nih David, kalau kita mau sebut Roh Allah itu penuh di dalam hidupnya kamu, mungkin gak sih kamu itu jadi orang yang gak on time? Kayaknya gak mungkin ya, karena Roh Allah itu tinggal di dalam kamu. Berarti Roh Allah yang akan pimpin kamu, Roh Allah yang akan ingatkan, ini loh udah mau pelayanan, nanti standby-nya di sini loh, kamu udah harus persiapan. Mungkin gak sih kalau Roh Allah itu tinggal misalnya memenuhi hidup Samuel, mungkin gak sih Samuel kamu akan datang pelayanan terus gak ada persiapan apa-apa gitu, dengan kosong gitu, berani banget untuk datang ke pelayanan gitu, terus berekspektasi akan lebih bagus? Kan gak mungkin ya, karena Roh Allah memenuhi kamu. Jadi kalau Roh Kudus tuntun kita, yang pertama berubah itu bukan skill. Yang akan berubah itu pertama selalu disiplinnya kita sebagai seorang volunteer. Jadi teman-teman, jangan ketika kita itu bicara tentang skill, antusias pertama kita itu harus ada pada kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus selalu tanya, Tuhan apakah Engkau tinggal di dalamku? Karena kan Tuhan berjanji, kita boleh loh untuk rindu, Tuhan please tinggal di dalamku, dan aku tinggal di dalam firman-Mu. Karena yang perlu untuk berubah pertama kali itu seringkali adalah karakter kita. Skill itu akan mengikuti karakter apa yang berubah di dalam hidup kita. Orang yang disiplin itu mengundang keahlian, mengundang talenta. Orang-orang yang berkomitmen, orang-orang yang punya karakter komit, itu mengundang keahlian, mengundang skill di dalam hidupnya. Telah kupenuhi ia dengan Roh Allah, baru dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ketika saya membaca dalam segala macam pekerjaan, saya imani bahwa orang-orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan, orang-orang yang melayani,
di dalam tim PAW di sini, Anda itu nggak akan cuma ahli dalam satu macam hal, tapi Tuhan akan memperlengkapimu untuk engkau nantinya. Akan ada orang-orang yang jadi multi talenta dalam berbagai instrumen. Akan ada orang yang mungkin akan tidak hanya punya skill musician, tapi dia punya skill manajemen sumber daya manusia di dalam departemen ini, karena itu dibutuhkan anyway. Ada orang-orang yang akan punya skill di dalam hati pastoralnya gitu, sehingga ketika dia itu ngelihat kebutuhan orang di dalam PAW ini, dia akan jadi orang yang sangat terbeban ya, untuk membuat berbagai rancangan supaya untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Kenapa Tuhan akan memenuhi kita dengan segala macam keahlian? Karena ada banyak pekerjaan yang akan kita kerjakan dan Tuhan akan memampukan. Jadi teman-teman, hari ini bersiaplah ketika Roh Allah itu memenuhi hidupmu. Bersiaplah engkau untuk, mungkin akan ada satu titik suatu hari engkau akan mengerjakan hal-hal yang mungkin di luar comfort zone-mu. Sekedar cerita, dulu saya instrumen main saya di dalam pelayanan saya itu adalah gitar elektrik sebenarnya ya. Bahkan sampai hari ini itu pun tetap jadi instrumental utama saya. Tapi ada satu tahun, saya lupa waktu itu gembala 2016 maybe ya, atau 17, gembala tiba-tiba datang dan minta, Andre, kita ini kemungkinan besar akan cuma punya satu keyboardis saja untuk mendukung semua kebutuhan ibadah kita. Kemudian gembala waktu itu memberikan arahan, kamu coba persiapin diri, kamu latihan piano dan sebagainya, nanti di bulan segini kamu mulai pelayanan. Dan waktu itu jujur ya, kalau kita sudah nyaman sama satu instrumen, jujur disuruh pindah instrumen yang kita itu belum terlalu kuasai, itu nggak nyaman dan sebagainya gitu. Tapi hari ini aku bersyukur karena aku mendengarkan arahan itu, karena justru hari ini itu jadi pelayanan utama aku di dalam GMS Pekanbaru. Teman-teman pasti kebanyakan pasti mungkin bahkan banyak yang nggak tahu kalau aku ini pemain gitar elektrik harusnya gitu, karena memang kebanyakan aku pelayanan selama ini hampir 90% itu hampir keyboard dan sebagainya. Tapi dan itu sangat jadi berkat hari ini, karena aku jadinya ketika aku keperintisan dan sebagainya, aku punya banyak opsi. Antara aku bisa training orang yang mau latihan gitar, tapi aku juga bisa training orang-orang yang mau untuk pelayanan keyboard ya. Jadi teman-teman, Tuhan akan urapi kita semua dengan berbagai macam keahlian, karena ada banyak sekali pekerjaan yang Tuhan mau percayakan dalam hidup kita. Amin. Oke. Jadi balik lagi, CAASE. C yang pertama, gak usah diulang-ulang lah ya, nanti aja yang terakhir. Kemudian E yang terakhir adalah experience ya. Nah, di dalam Matius 25 ayat 29 berkata begini ya, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Teman-teman, experience bagian yang kelima adalah tidak bisa kita sangkali bahwa PAW itu butuh yang namanya jam terbang, teman-teman. Dan aku kebetulan berada di dalam satu perenungan. Kalau kita itu tentu kita di sini tidak menyangkali ya bahwa segala sesuatu itu butuh jam terbang, ya. Dan jam terbang itu biasanya dibutuhkan jumlahnya itu cukup banyak. Aku selalu kasih satu gambaran kepada setiap volunteer itu, kalau kita orang yang baru pertama kali menjejali dunia pelayanan, terutama praise and worship, biasanya tahun pertama dan tahun kedua itu akan lumayan berdarah-darah. Itu satu realita yang nggak bisa disangkali gitu, karena ya memang di sana gitu titik paling beratnya gitu dan sebagainya. Tapi kemudian aku tuh merenungkan ini, tapi Tuhan kan kasihan juga ya orang-orang yang aku layani. Masa di sepanjang tahun pertama, tahun kedua gitu, gara-gara aku gitu mainnya kurang baik, terus orang-orang jadinya ada banyak kebutuhan ibadah yang jadinya gak bisa terjawab gara-gara akunya. Kemudian Tuhan tuh kasih satu hikmat, dan Tuhan itu kasih hikmatnya tuh sesederhana ini. Kamu mau melihat pelayananmu itu sebagai seorang, lagi yang tadi saya bilang,
Kamu mau melihat penyembah itu sebagai artis rohani atau sebagai atlet rohani? Kalau kamu lihat penyembah itu sebagai artis rohani, ya udah, kamu cuma akan persiapan kalau pas ada job doang, pas ada pelayanan doang. Tapi kalau kamu melihat dirimu sebagai seorang atlet rohani, maka kamu tahu pelayanan gak pelayanan, kamu akan persiapkan diri, kamu akan latihan. Dan teman-teman, experience itu bisa kita raih ketika kita itu, kalau kita bicara soal jam terbang, kita bicara soal panggung, jujur aja, kita itu tidak akan terlalu punya jumlah yang cukup kok dalam setahun. Karena gimana pun kita harus sharing dengan orang lain. Anda nggak bisa ngotot, aku mau setiap minggu pelayanan. Ya nggak bisa juga, Anda juga butuh istirahat gitu. Sweet spotnya biasanya sebulan itu 2 kali lah. Minggu pertama pelayanan, minggu kedua jadi jemaat, minggu ketiga pelayanan, minggu keempat jadi jemaat. Itu yang lebih sehat sebenarnya. Walaupun nggak bisa dipungkiri, seperti misalnya departemen PW ini kondisinya ini sebenarnya kurangnya banyak. Minusnya banyak, makanya banyak orang pelayanannya itu sebulan 3 kali. Tapi ya sudah, karena kondisinya seperti itu. Kalau kita itu nunggu panggung baru kita itu mulai mempersiapkan diri, jujur aja akan lama banget. Tapi kalau kita itu setiap hari mempersiapkan diri, gitu, kita itu mempersiapkan diri di mana kita itu melatih apa yang kita hari ini punya, gitu. Kalau misalnya ada seorang pemain gitar, apapun. Latihan yang paling benar itu untuk semua orang itu selalu, kalau musician itu fingering apapun instrumenmu, ya, latihan teknik. Untuk vokal adalah belajar vocalizing itu setiap harinya, dan semua materi itu bisa dicari dari YouTube kok. Gak ada alasan untuk aku gak ada yang ngajarin dan sebagainya. Kita udah hidup di zaman kita udah gak bisa lagi kasih alasan untuk tidak memberi lebih kepada Tuhan, sejujurnya, ya. Karena Matius ini berbicara setiap orang yang mempunyai akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang gak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil padanya. Jujur ya, ketika aku merenungkan ayat ini, aku tuh cukup nanya gitu ke Tuhan gitu. Kepada setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Make sense. Logikanya jalan, ya. Jadi kalau punya, kamu akan diberi sehingga kamu punya banyak. Kan kurang lebih seperti itu. Tapi yang kedua, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil padanya. Oke, ngomong, loh Tuhan kan gak punya, apalagi yang mau diambil. Dan kemudian aku jadi teringat pada Tuhan tiba-tiba tuh kasih hikmat seperti ini. Banyak orang-orang yang sebenarnya bukannya dia itu gak punya, tapi mentalitasnya tuh kayak mentalitas dia tuh selalu bilang aku tuh gak punya. Misalnya orang paling sering itu orang gini, misalnya udah pelayanan, jangan akulah yang nyanyi, jangan akulah yang solo, suaraku gak bagus, jangan akulah yang ditunjuk untuk main misalnya di pelayanan ini, aku gak terlalu oke gitu. Aku tuh, kenapa kamu tuh gak bisa upgrade skillmu? Karena aku gak ada yang ngajarin dan sebagainya. Kenapa kamu gak bisa ini? Ya aku gak punya waktu untuk pelayanan. Sering banget orang-orang yang ketika kita itu mengevaluasi pelayanan seseorang, ini sering banget aku temui secara pribadi. Ketika kita itu berusaha pastinya kita kan harus cross check ya. Misalnya kenapa sih sering ketika datang pelayanan kok kamu kelihatannya nggak persiapan gitu dan sebagainya, kok kamu sering lupa lirik dan sebagainya. Hal yang menarik adalah mereka selalu punya alasan. Mereka selalu punya alasan untuk tidak memberi lebih di dalam pelayanan mereka. Ya aku nggak bisa gitu karena aku sibuk di dalam pekerjaanku. Oh aku nggak bisa ini karena aku nggak ada yang ngajarin. Ya aku nggak bisa ini karena aku nggak punya talenta yang cukup. Ternyata banyak orang yang punya mentalitas sekalipun Tuhan itu sebenarnya ketika aku baca ini, tapi siapapun yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Berarti tahu nggak teman-teman sebenarnya apa yang terjadi? Tuhan itu ingin bilang gini, sebenarnya dia punya waktu, sebenarnya dia punya talenta, sebenarnya dia punya koneksi, tapi dia merasa dia nggak punya, karena itu aku ambil sekalian. Kamu kira kamu nggak punya kan? Lihat, aku ambil waktumu, aku ambil talentamu. Kamu pikir kamu klaim kan kamu nggak punya talenta? Aku ambil. Jadi inilah teman-teman satu area di mana kita itu sebenarnya harus mengerti bahwa orang yang selalu beralasan nggak punya ini, nggak punya itu, akan ada satu titik di mana sesuai perkataanmu, sesuai imanmu, itu yang akan kukerjakan, ku ambil.
Jadi justru di area sini kita itu perlu berhenti memberi alasan kepada Tuhan kenapa kita nggak bisa kasih yang terbaik, dan sebaliknya kita udah harus eager. Tuhan, aku mau kasih apa yang terbaik untuk Tuhan. Ya, teman-teman. Jadi saya rangkum sekali lagi. CASE, C-nya tadi bicara soal karakter, ya, God defining karakter, yaitu holiness, kekudusan Tuhan. Yang kedua adalah attitude, ya, attitude that leads to humility. Baik, ini indah banget teman-teman, yaitu kerendahan hati itu akan membawa kita kepada persatuan, ya. Kemudian yang ketiga adalah anointing, yes, adopting the vision, ya. Dan S yang keempat adalah skill, ya, increase by anointing. Bagian yang paling indah adalah skill kita itu bertambah bukan karena kemampuan kita, tapi karena pengurapan Tuhan. Ya, Roh Allah memenuhimu. Ya, dan yang terakhir adalah experience. Ya, siapa yang mempunyai akan diberi sehingga yang melimpah. Tapi siapa yang nggak mempunyai, nggak memiliki, apa yang ada padanya akan diambil. Ya, oke teman-teman, itu adalah sesi dari kelas CAASE. Teman-teman belajar sesuatu? Saya mau kasih kesempatan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada kita akan kalau nggak ada kita toilet break ya, 5 menit ya. Kalau teman-teman mau ke toilet, mau minum dan sebagainya boleh, silakan. Thank you.